Ya, kita teruskan pelajaran kita hari ini, pelajaran SKI ya, halaman 12. Nah, kalau kemarin kita belajar raja di Yaman ya, kerajaan di Yaman kemarin ya, itu hampir kekuasaannya berapa itu? 650 tahun sebelum Masehi sampai 300 tahun Masehi. Berarti berapa itu? 650 tambah 350, 950 tahun ya, kerajaan di Yaman, kerajaan Sabak. Nah, sekarang kita belajar yang kedua, pemerintahan di Hijaz atau Makkah. Nah, jadi sepanjang hidupnya Nabi Ismail memegang kepemimpinan di Makkah dan Ka'bah. Nabi Ismail wafat dalam usia 137 tahun. Lalu dilanjutkan oleh keturunannya. Nah, zaman Nabi Ismail diperkirakan itu terjadi pada abad ke-20 sebelum Masehi ya, ke-20 sebelum Masehi. Nah, lalu setelah itu pada saat kepemimpinan itu jatuh ke tangan kabilah Jarham. Nah, anak-anak keturunan Nabi Ismail ini diberikan kedudukan yang mulia. Kenapa? Karena orang tua mereka, ayah mereka adalah yang membangun Ka'bah, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Itu leluhur mereka. Tetapi mereka itu tidak memiliki kekuasaan, diberi kemuliaan tapi tidak memiliki kekuasaan. Nah, lalu zaman berlalu, lama-lama pengaruh anak-anak keturunan Nabi Ismail ini lemah dan kekuasaan Jarham pun juga melemah menjelang munculnya Bukhtansir ya, Bukhtansir. Lalu ada nampak karir kepemimpinan namanya Adnan di Makkah mulai tampak. Nah, setelah itu kabilah Jarham terusir dari Mekah. Yang mengusir siapa? Kabilah Khuza'ah. Mereka menutup sumur-sumur Zam-Zam. Nah, sumur Zam-Zam ditutup ya. Terus melenyapkan serta menyimpan beberapa barang berharga termasuk Hajar Aswad. Nah, itu. Terus kekuasaan Khuza'ah ini di Mekah berlangsung selama lebih kurang 300 tahun atau 3 abad nih ya. Nah, pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Arab itu dari kabilah Adnan bertebaran di Najd ya, pinggiran Irak dan Bahrain. Sedangkan yang tinggal di pinggiran Makkah adalah keturunan Quraisy dan keluarga Bani Kinanah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun terhadap Ka'bah sebelum datangnya Qusay bin Kilab. Nah, selanjutnya Qusay bin Kilab menguasai Makkah dan Ka'bah pada pertengahan abad 5 Masehi, yaitu tahun 440 Masehi. Nah, Qusay dan Quraisy menjadi pemuka agama untuk Ka'bah yang senantiasa didatangi oleh orang-orang Arab dari seluruh penjuru dunia. Jasanya Qusay diantaranya mendirikan Darun Nadwah, di mana letaknya di sebelah utara Ka'bah dan pintunya diarahkan ke masjid. Nah, di tempat inilah, di Darun Nadwah ini tempat membicarakan masalah-masalah yang penting, musyawarah, rapat kan itu, dan juga tempat untuk mengawinkan atau menikahkan anak-anak mereka, yaitu orang Quraisy ya tadi. Nah, bagi orang Quraisy tempat ini, Darun Nadwah ini memiliki nilai yang lebih ya, karena apa? Tempat ini berfungsi untuk menyatukan mereka dan memecahkan berbagai masalah dengan baik. Nah, ini jabatan yang dipegang oleh Qusay selama hidupnya. Ada hijabah, itu penjaga pintu Ka'bah atau yang memegang kuncinya. Ini. Terus Siqoyah yang menyediakan air tawar. Rifadah, penyedia makanan untuk menjamu haji. Nadwah, pimpinan rapat. Nah, rapatnya di Darun Nadwah yang memimpin siapa? Qusay. Liwa, pemegang panji yang ditancapkan pada tombak.
lalu ditancapkan sebagai lambang tentara yang sedang menghadapi musuh. Nah, yang terakhir qiyadah, pemimpin perang, ya, yang memimpin perang itu usai, ya itu. Nah, di kemudian hari diadakan pengundian, ya. Maka Bani Abdul Manaf mendapatkan tugas mengurusi masalah pemberian minum dan jamuan terhadap haji. Nah, ini berlanjut sampai kepada Abdul Muthalib bin Hashim, yaitu kakeknya Nabi Muhammad. Nah, itu ya. Terus kekuasaan di seluruh negeri Arab. Kabilah-kabilah di Arab pada hakikatnya itu memiliki pemimpin yang sangat dimuliakan, ya. Kabilah itu seperti raja, ya. Pendapatnya harus selalu diikuti, baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan perang. Nah, itu harus diikuti. Kekuasaannya seperti raja. Nah, mereka juga mendapatkan hak istimewa, ya. Hak istimewanya apa? Mendapatkan seperempat harta ghanimah. Nih, harta ghanimah atau hasil rampasan perang. Terus sofi, rampasan perang yang dipilih oleh pemimpin sebelum dibagikan. Nah, dapat hasil rampasan perang dipilih dulu. Nah, sama ketua kabilah nanti ada juga nasitah, sesuatu yang didapatkan oleh pasukan di tengah perjalanan menuju perang. Jadi pas menuju perang ada sesuatu dapat barang. Nah, itu yang dapat siapa? Pemimpin kabilah juga. Yang terakhir fudlul, sisa pembagian hasil rampasan perang. Kalau ada sisa sudah dibagi semuanya rata, dapat semuanya sisa, ya, yang mengambil pemimpinnya. Nah, ini keistimewaannya, ya. Ini. Terus keadaan politiknya yang C itu sangat lemah sebelum agama Islam, ya, atau pra-Islam. Manusia itu dibagi dua golongan, tuan dan budak, atau pemimpin dan rakyat. Nah, tuan ini mendapatkan segala manfaat atau keuntungan, sedangkan budak mendapatkan segala kerugian. Nah, ini tidak adil, ya. Ini terombang-ambing dalam kesesatan, kezaliman. Mereka nggak berani, ya. Karena apa? Pemerintahnya diktator keras. Kalau protes bisa dihukum. Nah, ini, ya. Kondisi kabilahnya tidak bersatu, bermusuhan. Nah, ya, itu perang dikit-dikit kan itu. Nah, itu. Ini keadaan kondisi politik di Arab pra-Islam sebelum agama Islam, ya, itu. Nah, ini dulu aja materinya, ya, halaman sampai halaman 14, ya. Terus nanti dikerjakan ini pilihan halaman 15, ya, dikerjakan, ditulis hurufnya aja. Soalnya tidak usah. Jadi umpamanya tulis A, umpamanya qiyadah, tulis A qiyadah, ya. Tuh, ya, ini dulu, ya. Terima kasih materinya.